Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pertemuan pagi ini adalah pertemuan ke-5 dalam pelajaran prakarya, khususnya kelas 7 semester 1. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Nah, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Nah, kerajinan tekstil ini memiliki fungsi dan prinsip tertentu atau tersendiri. Pertama kita akan membahas tentang fungsi kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil memiliki fungsi hias, yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selainkan hanya untuk hiasan. Contohnya adalah hiasan dinding. Kemudian yang kedua adalah fungsi benda pakai. Nah, fungsi benda pakai merupakan kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya bisa pakaian, tas, dan aksesoris. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dapat berfungsi sebagai benda magis atau benda keramat berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual daerah tertentu. Contohnya kain ulos. Kain tenun tersebut dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat istiadat lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu dalam berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, batik yang dibuat dengan motif simbol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerajinan. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah anorganik, maupun limbah organik. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat, sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Masing-masing teknik memiliki kekhasan atau ciri khas sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah proses produksi. Nah, peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, kemudian teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, dan lain sebagainya. Namun, ada teknik yang tidak menggunakan alat melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja. Contohnya adalah teknik lipat untuk origami dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau pengrajin merupakan proses kerja para tukang yang kemudian berkembang menjadi kekayaan. Pada awalnya, pekerjaan ini dilakukan dengan
tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Kemudian semakin lama semakin berkembang menjadi karya yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Selanjutnya adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisinya. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dicetak, dan lain sebagainya. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang terakhir adalah hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Itu tadi adalah ulasan singkat tentang fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, kemudian proses produksinya bagaimana dan pengemasannya bagaimana. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini saya cukupi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.